biasa dan juga kita berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa dengan membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillah. Supaya tambah semangat kita nyanyi dulu ya. Ayo bisa berdiri semuanya. Boleh duduk kembali. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Piktogram. Sebelumnya udah pernah tahu apa itu piktogram? Belum. Oke, kita cari tahu. Ayo kita diskusi dulu. Pernahkah kalian melihat data yang disajikan menggunakan gambar? Pernah nggak? Pernah. Terus menurut kalian kenapa kok gambar dapat membantu kita memahami data dengan lebih mudah? Biasanya data apa yang menggunakan gambar? Data apa? Data aja. Data apa? Data apa? Ayo. Nah, coba ya kita lihat, kita mengingat dulu materi sebelumnya ya. Kalian pernah mengumpulkan data nggak? Pernah. Terus pernah membuat tabel? Tahu tabel? Biasanya kalau misal membuat data, ini ada gambarnya nggak? Kalau kolom ini biasanya itu bendanya. Terus ini jumlah. Yang ini misal apel. Yang ini biasanya ditulis menggunakan gambar apa menggunakan angka? Nah kita kali ini kita itu belajar yang kok kita belajar menggunakan gambar. Jadi bukan angka lagi. Kenapa kok menggunakan gambar? Supaya data yang disajikan dalam tabel lebih mudah dibaca. Nah, pengertian piktogram. Coba dibaca sama-sama. Piktogram sama dengan apa? Diagram gambar. Tahu diagram gambar?
jumlahnya 1, 2. Nah kalau pakai gambar itu bisa ada keterangannya. 1 apel itu bisa 2 orang. Paham? Kalau diagram bedanya diagram biasa sama diagram gambar itu, kalau diagram gambar itu 1 gambar bisa mewakili beberapa orang atau beberapa nilai jumlah. Nah ini ada contoh piktogram atau diagram gambar. Buah favorit siswa kelas 4. Nama buahnya apa yang pertama? Apelnya ada berapa? 6. Terus selain itu ada apa lagi? Anggur. Anggurnya ada berapa? 5. Terus yang terakhir pisangnya ada berapa? Ada 3. Terus di gambarnya itu ada apa? 1 gambar 2 siswa mewakili 2 siswa. Berarti misal pisangnya ada 3, berarti ada berapa siswa yang Nah ini bagian-bagian piktogram. Buah favorit siswa itu namanya judul piktogram, judul data. Terus yang gambar atau simbol, nah itu menunjukkan jumlahnya. Itu menunjukkan gambarnya. Terus yang ketiga itu ada datanya. Datanya itu tadi ada apa aja di sana? Ada stroberi sama apel sama teh. Nah, terus yang terakhir keterangannya. Keterangannya itu yang ini tadi. Kalau di piktogram atau diagram gambar pasti selalu ada ini. Ada keterangannya, ada datanya, ada gambar. Karena itu menggunakan diagram gambar dan ada judul piktogram. Nah, terus cara membaca. Gimana cara membaca piktogram? Ini tabel apa? Bisa dilihat dari judulnya ini data apa? Buah favorit siswa kelas 4. Nah, terus kita bisa memperhatikan gambar atau simbolnya itu berarti nama-nama buah favorit kelas 4. Terus memperhatikan keterangannya. 1 gambar ada berapa? 2 siswa. Terus menghitung jumlah gambarnya. Ada berapa jumlah gambarnya? Pisangnya 3. Terus anggurnya 5. Apelnya 6. Nah, berarti semuanya berapa? 3 tambah 5 8. 8 tambah 6. 8 tambah 6 14. Nah ini ada pertanyaan. Coba ya kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Buah apa yang paling disukai siswa? Apa? Disukai siswa?
adalah 6. Nah, coba kita langsung mencoba aja ya. Kita mengumpulkan data dulu yang pertama. Kita mengumpulkan data dulu dari media ini. Berapa? Jadi nanti kalian potong satu anak satu orang. Coba dilihat dulu tabelnya. Judul tabelnya apa? Judul Oke. Terus keterangannya 1, 2, 1 orang. Berarti yang potong berarti 1 orang dapat 1 gambar. Nah, kalian nanti potong 1 buah. Ini buah apa? Apel. Terus taruh di buah apel. Pasang gini. Oke? Nah, bisa pilih 1 orang berarti berapa buah? 1 buah. Majunya per meja dulu ya. Oke, meja pertama.
tahu lagi, kita bisa mengetahui berapa murid yang memilih apel, memilih pisang. Nah, kita bisa mengerjakan LKPD ini secara berkelompok ya. Kita mengerjakan lembaga kerja ini ini secara berkelompok. Yang meja ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Jadi pertanyaan ini dijawab dari data ini. Misal ya, coba contohnya 2 apel. Berapa di situ 2 apel? 8. Nah, tulis kalau ini tulis langsung angkanya saja, nggak perlu digambar. Oke? Langsung tulis angkanya saja. Terus habis kita mengumpulkan data semuanya, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Berapa jumlah murid yang memilih apel? Berapa jumlah murid yang memilih pisang? Nah, kalian nanti bisa menjawab pertanyaannya di situ. Kalau nggak kelihatan boleh maju.
Kalau yang lain bisa didengarkan jawabannya dengan apa? Selanjutnya nomor 4 ya. Buah apa yang paling sedikit dipilih murid? Jawabannya coba dibaca sekali lagi soalnya. Ayo, ayah. Jawabannya apa di situ? Lupa. Nomor 4 coba diperhatikan. Buah apa yang paling sedikit dipilih murid? Jawabannya berapa? Salah ya. Terus selanjutnya nomor 5. Jumlah seluruh murid pada piktogram 22. Betul apa salah? Betul. Terus selanjutnya yang terakhir. Berapa? 4. Selisih jumlah murid yang memilih jeruk dan pisang 4. Betul apa salah? Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok duet. Yang salah nggak apa-apa, bisa lebih teliti lagi saat mengerjakan. Kita tepuk semangat dulu ya. Tahu tepuk semangat nggak? Kita tepuk semangat dulu sebelum
Sudah semuanya?
Ya berarti pakai data ini semuanya itu berapa? Terus dilihat keterangannya, misal ini satu siswa mewakili satu, berarti jawabannya dihitung semuanya satu. Tapi kalau mewakili dua, berarti nanti seluruhnya dikali dua. Terus nomor 5, selisih jumlah siswa yang memiliki penggaris dan penghapus adalah 3. Penggarisnya berapa? 5. Penghapusnya 2. Ada yang salah?
diagram garis. Jadi kalian jangan lupa belajar diagram batang dan diagram garis.